Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dijebak Wanita Nakal di Kamarnya. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Siska tidak sempat melihat Haryo karena ia tengah melihat balon besar yang terdapat di pintu masuk. Sebenarnya, aku berniat untuk turun dan menghadang si Haryo. Aku ingin memberi pelajaran kepadanya. Aku mengurangi kesalahanku yang telah lama aku pendam. Namun, aku tak ingin Siska tahu jika nanti aku harus berkelahi dengan Haryo. Maka aku hanya mengawasinya saja, sampai akhirnya ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Aku masih sempat mengawasi ke arah mana Haryo pergi, biar nanti aku akan mencarinya, sampai aku tahu di mana ia tinggal. Akhirnya, aku memutuskan untuk segera masuk ke arena Pekan Raya Jakarta, yang memang terbilang mewah. Apalagi, tahun ini sudah banyak stand-stand yang memamerkan produk yang sangat canggih, dari mobil listrik hingga mobil terbang, dan robot dari yang hanya berbentuk rangka sampai berbentuk dan berwujud mirip manusia. Dan stand inilah yang paling banyak pengunjungnya. Mereka antusias melihat kemampuan robot yang telah dirancang untuk masa depan. Robot yang dapat menerima pesan dan menyampaikan pesan itu secara acak. Kalau dipikir, memang aneh dan sulit diterima akal bagi orang seperti aku. Bagaimana sebuah robot bisa membawakan suatu barang kepada orang yang ada di situ, padahal robot tersebut belum menyimpan data orang tadi. Enak ya kalau semua restoran atau mall pakai jasa robot begitu, jadi mengurangi biaya untuk membayar karyawannya, kata Siska berpendapat. Enak sih, tapi dampaknya akan sangat luar biasa. Angka pengangguran akan semakin meningkat karena tenaga mereka sudah diambil alih oleh robot-robot itu. Dalam satu kantor atau perusahaan apapun, mereka hanya membutuhkan beberapa tenaga ahli saja, dan yang bekerja hanya mereka yang mampu mengendalikan dunia teknologi yang semakin pesat menggerus arus zaman. Dan yang paling aku khawatirkan, bagaimana jika keadaan terbalik? Jika kini manusia mengendalikan robot, maka di masa depan robot yang mengendalikan manusia. Karena kini robot itu telah ditanamkan memori pikiran manusia. Jawabku berdiplomasi. Udah ngapain juga kita ngebahas masa depan robot? Memangnya kita sampai ke zaman Transformer? Enaknya bahas masa depan kita aja, sungut Siska memotong ucapanku. Iya ya, kenapa sosokan kayak profesor aja? Kamu mau punya anak berapa? Siska melongo mendengar pertanyaanku yang tiba-tiba. Ngaco, kita nikah aja belum, udah nanyain anak. Itu kan juga termasuk masa depan. Iya sih, tapi gak gitu juga kali. Enaknya pertanyaannya kamu ganti, kapan kita nikah? Tapi belum bisa juga ya, kan aku harus tamatin sekolah dulu, terus cari kerja. Kelamaan, ntar aku keburu karatan, tumpul, dan gak berguna. Kalau soal pekerjaan, kamu bisa jadi aspri di bengkelku nanti setelah aku melakukan perubahan. Bengkel kamu? Tanya Siska bingung. Maksudku, kamu nanti ngelamar di tempat aku kerja. Jawabku meralat. Singkat cerita, sekitar jam 11, aku mengantar Siska. Namun karena sudah terlalu malam, aku terpaksa menolak permintaan Siska untuk mampir. Sebelum masuk, Siska mengamit kedua lenganku. Kedua kakinya berjinjit agar lebih tinggi. Sepasang matanya kini terpejam rapat. Siska merangkul leherku agar aku sedikit menunduk, dan bibirnya segera mencari bibirku. Aku pun pulang dengan hati yang bertabur juta warna bunga. Namun belum jauh motorku melaju, tiba-tiba sesosok wanita menghadangku. Dan setelah terkena sorot lampu, aku segera mengenalnya. Ia tak lain adalah Liza. Aku segera turun dari motor dan menghampirinya. Ada apa, Liza? Kenapa kamu tidak diam saja di tempat asalmu? Tanyaku. Liza mengangkat wajahnya. Aku telah menemukan perempuan yang telah membunuhku. Si Haryo juga sering datang ke rumahnya. Mereka sudah seperti suami istri, tinggal di rumah kontrakan. Iya,
Aku juga sudah melihat Haryo. Sebetulnya, aku ingin mengejarnya. Tapi aku tak mau Siska terlibat dalam masalah ini. Kalian tak perlu mencarinya. Biarlah aku yang akan menghabisi mereka. Jangan, Lisa. Kamu jangan memikirkan masalah ini. Biar aku yang akan mengungkap semua ini. Sampai ia mengakui perbuatannya. Dan hukum yang akan mengadilinya. Tapi aku belum bisa tenang sebelum aku menyelesaikan masalah ini. Dan nanti setelah acara tahlilan memperingati kematianku, aku akan tetap tinggal di tempat tinggalku dengan tenang. Aku sudah bersumpah akan membuat mereka menderita selamanya. Setelah berkata begitu, Lisa kemudian menghilang begitu saja. Wajarlah kalau arwah Lisa masih menyimpan dendam karena mereka telah begitu tega membunuhnya. Bahkan Haryo yang telah merenggut kesucian hingga hamil dan sampai hati menjerat lehernya, dan Safira ikut pula menganiaya dirinya. Ternyata gak sia-sia aku menerima Koko bekerja di tempatku. Ia selain rajin, juga sudah punya pengalaman mengenai mesin kendaraan, terutama motor. Katanya Koko juga sering memodifikasi untuk balap liar yang memang lagi viral di mana saja. Bahkan Koko juga menyarankan agar aku menyediakan segala jenis variasi motor, dan aku mengiyakan saja karena aku juga punya rencana untuk membuat bengkel ini menjadi besar. Aku berniat membeli sebuah warung nasi yang kebetulan berdempetan dengan bengkel. Entah kenapa, pemilik warung itu hendak menjualnya, padahal setiap hari terbilang cukup ramai. Maka tak ada jalan lain untukku selain membicarakan hal ini kepada ayah. Jadi, kamu sudah mantap untuk mengembangkan usaha kamu itu. Ayah sama sekali tidak keberatan dengan usulmu untuk membeli warung itu. Berapapun dana yang kamu butuhkan, ayah akan siapkan. Kebetulan bisnis ayah berjalan lancar, dan ayah juga ada tabungan yang belum sempat ayah pakai. Sebenarnya dana itu ayah sediakan untuk biaya pernikahan kamu. Tapi karena Siska masih harus sekolah, maka dana itu bisa kamu pakai dulu. Toh semua untuk masa depan kalian nanti. Ternyata ayah menerima usulku dengan baik, dan terbayang dalam alam pikiranku tentang usahaku yang lancar dari yang semula kecil kini berkembang menjadi besar. Aku juga membayangkan kelak jika aku telah menikah. Sore itu, aku, Gugun, dan Tito sudah menutup bengkel. Tiba-tiba Gugun menengadahkan telapak tangannya. Astaga, sorry Gun, gue lupa, kataku berseru, lalu kembali membuka rolling dan mengambil amplop dari dalam laci. Nih buat lo, hitung dulu, kalau kurang bilang, kalau lebih ambil aja. Gugun langsung memasukkan amplop ke saku celana tanpa menghitung lebih dulu. Ini gaji pertama lo kok, lo hitung dulu. Kalau kurang cocok, lo bilang ke gue ya. Seperti Gugun, Koko pun tak menghitungnya lagi. Panggil abang kek, kakak kek, atau Kang Mas. Masa sama calon kakak ipar lu ngomong lu gue aja, Dil? Kata Gugun sambil nyengir. Gak apa-apa ya, Dil, kan baru jalan. Ngomong-ngomong gue mau nanya, sebetulnya bos yang punya bengkel ini orang mana sih? Koko udah sebulan tapi belum pernah lihat ya. Pertanyaan Koko membuat Gugun tertawa. Kenapa ketawa, Gun? Tanyanya lagi. Sorry deh Bang Koko, gue gak bilang kalau bengkel ini punya bokap gue. Jadi punya gue juga sih otomatis. Makanya Bang gak usah sungkan ngomong sama gue kalau ada perlu apa-apa. Oh pantes gue masuk gak perlu tanya ini itu. Jadi lu bos gue dong. Udah deh, kita kerja secara tim. Gak ada istilah bos atau wakil bos. Kerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan utamakan pelayanan agar pelanggan kita puas. Kemudian kami pun harus berpisah, pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, tiba-tiba aku kepikiran sama si Haryo. Entah kenapa, tiba-tiba aku ingin mencarinya. Maka aku segera menyusuri jalan yang pernah dilalui oleh Haryo tempo hari. Pas masuk wilayah perkampungan, aku lihat banyak rumah-rumah kontrakan. Dan dengan nyantai ku pelankan laju motor sambil berharap melihat Haryo, yang mungkin saja tinggal di salah satu kontrakan itu.
Tepat di ujung jalanan aspal, aku bingung menempuh jalan mana. Karena di depan sana hanya jalan kecil yang ukurannya hanya untuk sepeda motor, bukan jalan utama lagi. Hatiku ragu untuk memasuki jalan kecil itu. Apalagi aku lihat banyak anak-anak muda pada nongkrong. 1-2 orang memperlihatkan aku. Melihat gelagat yang kurang baik, aku segera putar balik memilih untuk mencari zona aman. Namun pas aku mau keluar ke jalan utama, sekilas aku melihat seperti Haryo berpapasan arah. Maka aku pun memutar balik ke arah tadi. Aku segera memepet motor yang ditunggangi orang yang kuanggap Haryo. Ia menoleh kepadaku dan memperlambat laju motornya dan berhenti menunggu. Setelah dekat, aku melihat dengan jelas kalau ia bukanlah si Haryo. "Ada apa lu mepet gue?" tanya anak muda yang tadi. Kelihatannya dia angkuh juga. Maaf bang, saya kira teman saya bang. Soalnya abang agak mirip sama dia," jawabku sambil minta maaf. "Emang lu dari mana? Terus yang lu cari orang mana?" "Dari Tomang bang. Teman saya itu nggak tahu tinggal di mana. Cuma kita ada masalah dagangan aja bang." "Maksud lu?" Dia kan sering ngajak saya dagang bang. Nah dia belum setor sejak sebulan yang lalu. Otomatis si bos yang punya barang nyariin dia, tapi gak ketemu. Ya saya yang ketempuan deh." "Kok lu bisa nyari sampai sini?" "Iya bang, kemarin kebetulan saya lihat dia, tapi ya keburu kabur." "Siapa nama temen lu itu?" "Haryo bang. Pokoknya tinggi dan potongan rambutnya mirip sama abang." "Haryo, kayaknya gue pernah dengar nama itu. Tapi Haryono, apa mungkin dia ya? Soalnya dia juga baru di sini. Ini aja, gue minta nomor HP lo. Ntar gue hubungin kalau emang benar itu si Haryo yang lo maksud." "Iya bang." Lalu aku menyebut nomor handphoneku dan ia langsung save. Setelah itu, aku pamit untuk pulang sebab malam sudah semakin larut. Aku penasaran banget sama si Haryo. Kok bisa ya dia menjebak aku? Padahal kalau dia mau cari uang banyak, dia kan bisa bikin drama kerja sama dengan Lisa yang mencintai dia sepenuh hati. Suruh aja si Lisa memikat om-om yang perutnya buncit kebanyakan duit, pura-pura jatuh cinta atau apalah, seperti dalam cerita sinetron gitu. Toh si Lisa gak jelek-jelek amat, hanya kulitnya agak sedikit gelap, tepatnya hitam manis. Kenapa harus aku yang jadi korbannya? Aku masih ingat waktu ia pertama kali ketemu dan kenal sama aku. Waktu itu ia lagi cari partner dagang. Gak tahu kenapa aku tertarik juga buat belajar dagang. Padahal aku sudah kerja. Aku pikir gak ada salahnya juga buat mencoba berbisnis. Waktu itu dia minta uang untuk DP pakaian jadi, dan aku menurut. Karena itu tadi, mencoba pengalaman baru. Siapa tahu aku bisa menjadi pedagang beneran. Semula aku mengira kalau si Haryo itu punya kios atau toko kecil-kecilan gitu. Ternyata dia itu cuma pedagang yang sistemnya obrolan di pinggir jalan. Hanya saja dia punya pengalaman melihat mangsa pasar. Dia tahu kapan dan di mana dia akan mencari posisi untuk koar-koar menawarkan dagangannya. Dan itu pun tidak ia lakukan setiap malam. Hanya malam-malam tertentu saja, terutama malam minggu. Sebab pada malam itu peminat cukup banyak, mengingat harga jualnya relatif murah. Siang itu aku main ke rumah saudaraku di daerah Kemayoran. Lagi asyik ngobrol sambil ngopi, sekilas aku melihat dia. Betul, itu memang Haryo. Ia sedang duduk bersama seorang cewek di depan sebuah rumah yang mirip kontrakan. Aku coba bertanya kepada Jaka, saudara dari ayahku, yang berarti sepupu aku. Apa ia kenal dengan orang itu yang ku maksud adalah Haryo? Jaka bilang tidak terlalu kenal, hanya ia tahu namanya Haryo, dan belum lama ia tinggal di situ. Haryo tengah asyik bermain handphone sampai ia tak menyadari kedatanganku. "Assalamualaikum," kataku mengucap salam. Ia tak langsung menjawab, dan begitu ia mengangkat kepalanya, ia nampak terkejut melihatku, bagaikan melihat hantu di siang bolong. "Gak usah kaget, Har. Sepertinya dunia gak terlalu lebar buat lu bersembunyi. Toh nyatanya hari ini tanpa sengaja gue ketemu lu di sini," kataku dan duduk di sampingnya. Sedangkan si cewek tadi memperhatikan dengan wajah penuh curiga.
Terus lu mau apa? Tanya Haryo dengan sikap angkuh. Haryo, lu tuh goblok apa bego sih? Gue kepengen lu masuk penjara, atau paling gak masuk UGD. Lu pikir gue takut sama lu? Haryo bermaksud berdiri, namun aku segera menekan bahunya dengan mencengkramnya, sehingga ia terlihat meringis menahan sakit. Dan tinju kiriku mendarat tepat di wajahnya. Darah mulai mengalir dari hidungnya. Ia berusaha melepas cengkramanku, namun aku lebih dulu bangun dan menendang wajahnya hingga ia terjengkang. Tolong, tolong! Si cewek berteriak, dan beberapa orang segera datang untuk melerai pertengkaran kami. Udah Dil, istighfar, kata Jaka yang juga ikut melerai. Maaf, kamu siapa? Kenapa bikin keributan di sini? Kelihatannya kamu bukan orang sini ya, kata salah seorang bapak yang ikut melihat kejadian tadi. Dia saudara saya Pak RT. Dia difitnah sama si Haryo sampai masuk bui. Wajarlah kalau dia menyimpan dendam, kata Jaka memberi penjelasan. Apa benar begitu Haryo? Kamu tinggal di sini berarti hanya untuk bersembunyi. Sebaiknya kamu menyerahkan diri atas kasus yang telah kamu perbuat, agar kamu mendapat hukuman yang setimpal. Pak RT pun membantu untuk menyadarkan Haryo. Gue gak bakal nyalain diri. Gue ngelakuin ini semua demi untuk mendapatkan ilmu dan uang. Gue ngerayu cewek bukan karena gue suka atau cinta. Enggak, bukan itu tujuan gue. Hanya mengambil keperawanannya agar ilmu yang gue pelajari cepat bereaksi. Tapi sayang, kenapa si Lisa harus hamil? Makanya gue ngambil kesempatan buat memeras dia. Haryo malah sesumbar. Ilmu? Ilmu apa pakai perawanin anak orang segala? Gila kali lu ya. Beberapa orang sudah mulai kesal. Kalian boleh percaya boleh enggak? Setelah gue bisa dapetin perawan sebanyak 71 kali, maka secara otomatis ilmu itu menyerap dengan sendirinya. Dan gue bisa awet muda, juga kebal terhadap senjata apapun. Berarti lu bukan manusia, tapi makhluk durjana, dasar setan. Seorang pemuda yang kesal dengan kesombongan Haryo tiba-tiba menghujani tubuh dan wajah Haryo, sehingga untuk kesekian kalinya ia terjerembab mencium bumi. Dan cewek yang dari tadi di dekat Haryo segera menyelinap dan pergi meninggalkan tempat itu. Kini Haryo diamankan sementara di pos keamanan warga. PRT berjanji akan membawanya ke kantor polisi. Dan aku pun kembali melanjutkan obrolanku dengan Jaka. Nah, tadi gue kan lihat ada cewek duduk sama Haryo. Lu kenal gak sama cewek itu? Tanya aku pada Jaka. Sebenarnya gue gak begitu kenal sih. Cewek itu memang sering ke kontrakannya si Haryo itu. Emang sih, kalau datang siang hari. Tapi kan bisa aja melakukan hal yang melanggar hukum. Dan lo lihat tadi, dia langsung pergi setelah si Haryo bilang kalau dia cuma mencari keperawanannya aja. Emang kenapa Ki? Soalnya waktu Haryo membunuh ceweknya, dia dibantu sama pacar barunya, namanya Safira. Oh, jadi si Haryo itu udah membunuh juga. Berarti mungkin cewek tadi itu yang bernama Safira. Setelah cukup lama kami bercakap, aku merasa harus pulang. Walau bagaimanapun aku harus ke bengkel untuk membantu Gugun dan Koko. Maka aku pun pamit pada Jaka. Oke, sampai nanti, kata Jaka sambil melambaikan tangannya. Sesampainya di bengkel, aku hanya melihat Gugun tengah ngopi sendirian tanpa ditemani Koko. Maka aku tanya ke Gugun. Tadi dia dikelun Nining kesini, dia nyariin lu, tapi lu nya gak ada. Jadi gue suruh antar si Koko. Siapa tahu mereka cocok, Dil. Maksud lu? Gue lihat mereka main lirik-lirikan terus. Biar seru jadinya. Lo dapat adiknya Koko, dan Koko dapat adik lo. Lagian Nining bukan adik kandung juga kali kan? Seloroh Gugun membuat aku ikut tertawa. Nining bilang apaan emang? Katanya minta antar ke tempat kursus. Gue gak tahu kursus apa. Oh iya sih, katanya mau belajar jahit buat kegiatan sepulang sekolah. Mantap juga pikirannya. Kemudian obrolan kita beralih ke masalah Haryo yang aku temui tadi. Apa dia gak ngelawan waktu lu ajar dia? Tanya Gugun antusias. Maunya sih ngelawan,
Malah dia nantangin gue terus. Tapi gue gak ngasih kesempatan sampai dia KO. Bahkan ada juga yang ikut mukul dia. Dia bilang gak takut sama ancaman gue. Sebab dia bilang udah punya ilmu kebal. Dan itu udah. Ilmu? Apa dia berguru? Karena dia tahu kalau akan terjadi seperti ini. Menurut dia sih, dia gak benar-benar mencintai Lisa atau siapapun. Dia deketin cewek hanya untuk mendapatkan keperawanannya aja. Dia butuh 71 perawan yang akan membuat ilmunya sempurna. Tapi semua mungkin aja sih. Sebab waktu gue hajar sampai moncrot darahnya, dia malah ketawa-tawa. Gila tuh anak, kata Gugun usai mendengar ceritaku. Tak lama kemudian Koko datang dan langsung memarkir motornya. Maaf Dil, tadi gue habis ngantar Nining, kata Koko agak cemas. Gak apa-apa bang, kalau abang mau antar jemput juga aku izinin kok, balasku memberi respon. Dan aku melihat wajah Koko sedikit rigo. Nah ini, baru namanya kakak yang punya naluri terhadap adiknya. Mantap. Tenang kok, lampu hijau sudah menyala. Tancap kok, lu pepet terus tuh si Nining. Seru Gugun membuat Koko semakin salting juga. Waktu berlalu. Fadil. Ada suara yang memanggilku. Suara yang serak dan begitu dalam. Aku menyipak gorden jendela kamarku. Di luar sudah nampak sepi dan gelap. Namun, aku melihat sesosok wanita di antara tanaman-tanaman bunga. Lisa, kenapa dia datang lagi? Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Fadil, keluarlah. Suara itu memanggilku lagi. Maka aku pun membuka pintu dan mendekatinya. Duduklah di sana. Aku mengajaknya untuk duduk di teras rumah. Ada apa Lisa? Kamu kelihatan kusut sekali, tanyaku setelah ia duduk. Aku semalam melihat gadis itu. Dia bersama si Jana Mario. Sebetulnya aku ingin mencelakai mereka, tapi kekuatanku belum sempurna. Kekuatan? Kekuatan apa yang kamu maksud? Kekuatan amarah yang sebenarnya lagi akan diberikan oleh si penjaga pintu penantian setelah peringatan kematianku nanti. Kapan peringatan itu akan diadakan? Besok malam. Baik, aku akan datang mengikuti acara tahlilan dan berdoa buat kamu. Semoga setelah ini kamu bisa tenang di alammu. Terima kasih Fadil. Aku juga berharap kamu bisa menjaga adikku, Siska. Semoga kalian bisa hidup bahagia. Setelah berkata begitu, Lisa pun pergi meninggalkan aku yang masih merenungi tentang kematian gadis itu yang teramat tragis. Udara malam itu begitu terasa dingin menusuk tulang. Aku berniat untuk kembali ke kamarku. Namun ayah sudah berdiri di belakang pintu, yang tentu saja membuatku terkejut. Ayah, ngagetin aja. Ngapain ayah berdiri di belakang pintu segala? Di dalam kayaknya gerah, Dil. Jadi ayah pengen cari angin. Ayah lihat kamu berdiri di taman, seperti lagi ngomong sama orang. Padahal gak ada siapa-siapa. Malahan kamu duduk di kursi, terus ngomong sendirian. Ayah pikir kamu kenapa-napa. Jangan-jangan karena kebanyakan mikirin kerjaan dan mikirin cinta, makanya ayah diam di sini. Wah, gawat. Ayah mungkin nganggap aku ini stres. Kalau ayah mau percaya, tadi itu arwahnya Lisa datang menemui aku. Dia bilang mau membalaskan dendamnya sama Haryo dan pacarnya itu. Arwah Lisa mau balas dendam? Wah, bakalan konyol tuh si Haryo. Dia bisa lepas dari hukum pihak berwajib, tapi tidak bisa menolak hukum kodrat. Balas ayah, seolah yakin itu akan terjadi. Malam itu di rumah keluarga Siska, acara tahlilan yang diadakan sehabis Isya dihadiri tetangga dekat dan semua familynya. Aku mengajak Gugun yang sudah aku anggap keluargaku sendiri. Apalagi ia sudah akrab dengan Koko. Dan anehnya lagi, Nining juga minta ikut. Aku jadi semakin yakin kalau dia dan Koko sudah ada apa-apanya. Saat pembacaan tahlil sampai doa yang dipimpin seorang ustadz berjalan penuh hikmat, bayangan-bayangan wajah Lisa yang selalu diliputi kesedihan pun hadir di ruangan mataku. Aku merasa
kalau ia ada di sini, memandangi kami satu persatu. Berkali-kali aku mengusap lenganku yang mendadak merinding. Sepertinya aku melihat sosok Liza yang hanya berdiri di ambang pintu. Matanya menatapku dengan tatapan haru, memandang Siska yang tengah sibuk menyajikan hidangan untuk para jamaah. Koko mengapit lenganku dan bertanya, "Apa adikku ada di sini, Dil?" Dia ada di pintu. Kelihatannya dia sedih banget. Dan Koko segera bangkit lalu mencari-cari keberadaan Liza. "Aku di sini, Pak. Di depan apa?" bisik Liza, kemudian mendekati wajah Koko yang terlihat mulai mendung. Koko tak kuasa menahan air matanya yang harus jatuh menetes. Liza memandangi wajah kakak laki-lakinya itu dengan derayan air matanya. Kedua tangannya mengusap pipi Koko dengan lembut. Terlihat reaksi wajah Koko saat disentuh oleh Liza. Tubuh Koko sedikit beringsut ke belakang karena ia hanya merasa ada gerak halus di wajahnya. Namun ia tak melihat tangan adiknya yang masih menempel di pipinya. "Liza, benarkah kamu ada di sini?" ucap Koko seolah pada diri sendiri. "Iya, Bang. Aku ada di depanmu," bisik Liza penuh haru. Koko masih berdiri di ambang pintu, dan ia baru tersadar setelah para jamaah mohon pamit untuk pulang. Kini Koko tak lagi merasakan sentuhan lembut tangan adiknya. Dengus nafas Liza sudah tak ia rasakan lagi. Liza telah pergi membawa dendam yang akan ia lampiaskan pada kedua orang yang telah membuatnya harus terpisah dari kehidupan dunia. Hubungan Koko dengan adikku Nining ternyata semakin dekat. Dari hanya sekedar antar jemput, sekarang Koko sudah lebih agresif datang mengunjungi Nining di rumah. Dan tentu saja membuat Siska menjadi lebih akrab dengan adikku. Nining sudah menganggap Siska seperti kakak sendiri. Dan hampir di setiap kesempatan, kami menghabiskan waktu di rumahku. Namun malam minggu itu, mereka berdua minta izin untuk keluar. "Gue mau ngajak Nining nonton, Dil. Kebetulan ada film India favoritnya dia. Biasa, cewek kan senangnya seperti itu. Padahal buat gue sih ngeselin. Film India kan durasinya panjang banget. Tapi udah deh, demi adik lu, Dil," kata Koko penuh semangat. "Udah sana berangkat, dan jangan pulang terlalu malam. Oke?" balasku. "Oke, Bos. Terus lu sama adik gue mau kemana?" "Gak tahu tuh, kita belum punya rencana. Gimana kalau adik lu nginep di rumah gue? Katanya mau bantuin ibu gue bikin kue." "Kalau gue sih oke aja. Gue percaya sama lu, Dil. Lu gak bakalan ngacak-ngacak adik gue kan. Tapi masalahnya, ibu gue harus dikasih tahu dulu loh, biar gak gelisah nungguin Siska." "Ya udah, ntar gue suruh Siska nelpon ibu lo. Udah sana berangkat. Tuh ini udah gak sabar kayaknya." Dan mereka pun pergi meninggalkan kami yang masih senyum-senyum melihat kedekatan mereka yang tak terduga. Jarum jam hampir menunjukkan angka 11 malam. Namun belum ada tanda-tanda Koko dan Nining akan pulang. Kami mulai cemas, terutama ibu. Berkali-kali ia bertanya, dan berkali-kali pula ia meminta kami untuk menelpon. Handphone milik Nining aktif namun ia tak mengangkatnya. Sedangkan milik Koko sama sekali tak ada tanda aktif. Kecemasan kami bertambah saat menerima panggilan dari Nining. "Halo, dengan saudara Fadil?" Aneh, kenapa suara yang terdengar seorang pria? "Iya, saya sendiri. Ini siapa? Kenapa pakai HP Nining?" Aku balik bertanya. "Kami dari pihak rumah sakit Adiguna memberitahukan pada saudara bahwa pemilik ponsel ini bersama seorang pria kini dalam penanganan kami. Motor yang mereka kendarai menabrak sebuah pohon. Kecelakaan. Seketika itu pula aku menduga ada sesuatu yang menyebabkan kecelakaan itu." "Ada apa, Fadil?" tanya ibu dan Siska bersamaan. "Nining dan Koko mengalami kecelakaan. Aku harus ke sana sekarang." "Aku ikut." Siska bangkit dari kursi, namun aku melarangnya. "Jangan, kamu tetap di sini menemani ibu. Kasihan ibu sendirian, kan ayah belum pulang." Siska menuruti kata-kataku. Lalu aku segera menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit,
Aku langsung menuju ruang UGD. Dan benar saja, Nining bersama Koko tengah dalam penanganan medis. "Bagaimana keadaan mereka, dokter?" tanya aku tak sabar. "Sepertinya tidak terlalu parah. Mereka hanya kaget dan pingsan dalam waktu yang tak terlalu lama. Memang ada memar bekas benturan, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Siapa yang membawa mereka ke sini, dok?" "Kami tidak tahu. Dia cuma membawa keduanya ke sini dengan mobil angkot." Untuk beberapa lama aku terdiam, duduk di ruang tunggu sampai mereka sadar. Setelah hampir 2 jam, seorang perawat datang menemuiku. Ia mengatakan kalau mereka sudah sadar, namun butuh perawatan untuk beberapa hari. Dan malam itu, aku habiskan waktuku untuk menjaga mereka. Jika membutuhkan sesuatu, pelan-pelan aku mulai bertanya tentang kecelakaan yang menimpa mereka. Koko menjelaskan bahwa ia sudah berada di jalan hendak pulang. Ia melihat sebuah motor di depannya. Motor itu dikendarai seorang wanita yang dengan santainya melaju di jalur tengah, seolah memang sengaja agar Koko marah. Menurut Koko, ia mencoba menyalip motor di depannya itu. Namun motor itu pun melaju lebih cepat dari sebelumnya. Koko penasaran ingin melihat siapa wanita tersebut. Maka tanpa pikir panjang ia tancap gas. Dan kejadian yang tak terduga menimpa mereka. Motor Koko meraung dahsyat melesat dengan kecepatan maksimal. Namun anehnya, wanita pengendara itu seperti sengaja menghadang laju motor Koko, sehingga motor Koko menghantam motor di depannya hingga ia terpental masuk ke semak-semak. Sampai di situ, gue gak inget apa-apa lagi. Koko mengakhiri ceritanya. Namun yang paling membuatku heran setelah mendengar cerita dari Nining, aku melihat seorang wanita yang tiba-tiba duduk di belakang membonceng. Wanita itu berusaha mencekal tangan pengendara tadi, sehingga motor itu tetap berada di tengah jalur. Cerita Nining yang akhirnya membuatku menduga-duga. Apa mungkin semua ini perbuatan Lisa? Kalau begitu, korbannya bisa jadi pacarnya Aryo yang ikut menganiaya dirinya hingga tewas. Dan terlalu banyak pertanyaan yang tak bisa aku jawab sendiri. Malam semakin larut, bahkan hampir menuju pagi. Nining masih sesekali merintih menahan sakit pada bahu dan sikutnya yang diperban. Aku masih terjaga di tepi tempat tidur antara Koko dan Nining. Rasa kantuk mulai menggerayangiku. Mungkin terlalu lelah otakku memikirkan masalah yang menimpa kedua orang yang baru saja ingin menikmati dunia asrama mereka. Ada suara langkah yang sepertinya diseret. Dari pintu kaca aku melihat sosok lain, sosok wanita, tapi bukan seorang perawat. Ia berdiri di sana, memandangi aku dan ranjang di mana Koko dan Nining terbaring. Pintu berderit dengan perlahan hingga terbuka lebar. Sosok wanita itu ternyata Lisa. Ia berdiri di antara dua ranjang dan bergantian memandangi mereka. Dan kembali ia memandangku. "Maafkan aku telah membuat kalian seperti ini. Tapi bukan maksudku untuk mencelakai kalian," kata Lisa yang menyentuh bahuku. "Apa sebenarnya telah terjadi?" tanyaku. "Saat itu aku tengah mencari keberadaan Aryo atau Safira, karena memang sudah saatnya bagiku untuk menghabisi mereka. Dan pencarianku ternyata tidak sia-sia. Aku melihat perempuan itu tengah mengendarai motor. Namun sayang, ia tidak bersama Aryo. Tanpa ia sadari, aku yang ada di belakang sengaja mengendalikan motornya dengan kecepatan tinggi. Tapi tanpa kuduga, di belakangku Koko dan adikmu Nining mengejar motor ke di situ. Setelah aku tahu jika ada motor di belakangku, maka aku menepikan motor. Dan entah bagaimana kejadian itu, aku hanya tahu motor itu melesat, meninggalkan jalan aspal dan terlempar ke semak-semak liar sampai tak terlihat dari jalan. Aku tak sempat melihat siapa pengendara motor yang telah menabrak itu, sebab aku merasa puas setelah melihat perempuan itu terlempar dan jatuh tepat di sebuah batu besar, sehingga wajahnya hancur tak berbentuk. Fadil, jaga dan rawat mereka baik-baik. Masih ada urusan yang belum aku selesaikan." Tanpa pamit, Lisa pergi begitu saja. Hanya 2 hari Koko dan Nining menjalani rawat inap di rumah sakit.
Hari ini, Koko sudah kembali bekerja. Ia pun menceritakan peristiwa kecelakaan itu pada Gugun. Gugun mendengarkan dengan seksama tanpa komentar. Sesekali ia bergidik ketika Koko menyebut bayangan perempuan yang membonceng di belakang perempuan tadi, yang menurutnya mungkin arwah kakaknya, Lisa. Setelah Koko selesai bercerita, barulah Gugun memberi komentarnya. Mungkin sekarang arwah Lisa sudah bisa tenang di alam sana, karena dendamnya sudah ia balas. Belum, karena arwah Lisa masih akan mencari keberadaan Haryo yang kabur dari pengawasan keamanan setempat setelah aku memberinya pelajaran. Tapi ya sudahlah, mungkin Haryo akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Aku menimali. Baru jam 3 sore aku sudah merasa malas untuk melanjutkan kerja. Maka aku pun hanya berpesan pada Gugun dan Koko agar menutup bengkel saja. Sebentar lagi, Dil. Kagok nih. Tinggal memasang rodanya aja. Kalau lu mau pulang duluan deh, biar ntar gue sama Koko yang nutup. Oke deh, gue cabut dulu ya. Aku pun pulang dan ingin segera sampai. Aku ingin istirahat sebentar sebelum maghrib tiba. Sekitar jam 7 aku terbangun setelah mendengar handphoneku berdering yang ternyata Siska minta aku untuk mengantarnya ke toko buku Gramedia di Matahari Mall. Maka aku pun dengan sikap langsung meresponnya. Hanya butuh waktu setengah jam kami sudah sampai, dan Siska langsung mencari buku di antara deretan rak dan etalase. Secara kebetulan, aku seperti melihat seorang pemuda yang aku duga adalah Haryo. Dengan perlahan-lahan, aku mendekati pemuda tadi, dan ternyata benar, ia adalah Haryo. Aku segera menghampiri dan menghadang langkahnya. Namun aku sadar tak mungkin aku melakukan keributan di tempat umum. Haryo nampak terkejut melihatku. Kemudian tersenyum sinis seakan mengejekku. Halo best friendku, apa kabar? Dia menyapa lebih dulu sambil mengulurkan tangan. Gak usah pura-pura baik, urusan kita belum selesai. Oh ya, mana cewek lu? Apa dia juga ikut kabur ngumpet sama lu dan kumpul kebo? Balasku sengit. Fadil, cewek buat gue itu sampah, kata Haryo angkuh. Gue tanya mana cewek lu yang udah ngabisin Lisa, kataku menahan emosi. Dia udah mampus. Lagian ngapain lu nanya dia? Mending lo sekarang minggir, karena lo gak bakalan bisa dan gak mungkin berani ngadepin gue. Percuma. Sombong banget lo. Siapa yang takut ngadepin orang gila kayak lo? Sekarang lo tentuin aja kapan dan di mana tempat kita ketemu. Kalau lo bisa lolos dari hukum penjara, tapi lo gak bakal lolos dari karma. Kita lihat siapa yang masih dikasih umur sama Tuhan, lo apa gue? Fadil, udah punya ilmu apa lo? Berani nantangin gue? Gue gak punya ilmu seperti yang lo bilang, tapi gue punya ini dan ini. Balasku sambil menunjuk jidat dan dadanya. Gede juga nyali lo. Oke, gue tunggu di belakang pasar. Biasa kita ketemu. Sampai di situ, Haryo menepis tanganku, kemudian berlalu dari hadapanku. Fadil, seru Siska dari balik rak buku. Ia segera menghampiriku. Dari mana aja sih? Aku cariin kemana-mana, taunya di sini. Aku tadi lihat-lihat komik silat Wiro Sableng. Jawabku bingung. Oh, kenapa gak beli sekalian? Enggak lah, komiknya udah lama banget itu. Udah bosan aku. Ya udah, kita pulang yuk. Siska menarik tanganku. Rasanya tak sabar menunggu waktu yang telah kami sepakati. Masih tersisa 2 hari lagi. Aku sempat membayangkan kalau Haryo akan mempersiapkan untuk duel nanti. Sempat juga aku kepikiran kalau dia akan menggunakan ilmu kebal, seperti yang ia katakan beberapa waktu lalu. Sedangkan aku, jangankan ilmu kebal, belajar silat pun tak pernah. Tapi, aku tak akan mudah percaya dengan segala macam ilmu itu, sebab aku hanya punya satu keyakinan, dan hanya kepadanya aku bersandar. Malam, setelah sholat tahajud, aku memohon perlindungan, bukan untuk menang, tapi aku berdoa semoga Haryo dibukakan mata hatinya dan mau menyerahkan dirinya kepada hukum. Dan seandainya memang terpaksa, aku akan berusaha untuk keluar sebagai pemenang. Aku tak mau melihat Haryo bertindak semakin lepas kendali, begitu mudah mendapatkan dan membuang wanita hanya sebuah ilmu sesat ajaran iblis semata.
Setelah itu aku berniat untuk pergi tidur. Fadil, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi percayalah, aku akan selalu ada di dekatmu. Tiba-tiba, Lisa sudah berada di dekatku. Aku terkejut. Apa maksudnya berkata kalau ia sudah tahu? Kamu akan bertemu si Jahanam Aryo kan? Jangan berkecil hati. Aku yang akan menghabisi dia agar kamu terbebas dari hukum. Percayalah, saatnya pasti datang. Tapi tujuanku untuk menyadarkan dia dan bukan untuk membunuhnya. Mungkin untuk kamu, tetapi tidak buat aku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Aku sadar kalau arwah Liza memang menginginkan kematian Haryo, dan itu sudah menjadi keputusannya. Aku hanya diam tertunduk saat Liza pergi meninggalkan aku. Hari yang aku nantikan pun tiba. Jam 10 malam, aku pamit pada ibu dan Nining. Pertanyaan mereka aku jawab dengan singkat. Ada perlu, Bu? Jangan pulang pagi, Dil. Ingat kamu harus kerja. Lanjut ibu. Iya, Bu. Kemudian aku meluncur ke tempat yang sudah aku janjikan bersama Haryo. Suasana sangat sepi, apalagi gerimis mulai turun rintik-rintik. Aku mulai mencari-cari keberadaan Haryo. Setelah beberapa menit kemudian, Haryo muncul dari samping tembok belakang pasar. Ia berjalan dengan angkuh. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku jaket. Hebat. Ternyata lu berani datang juga. Katanya mengejekku, namun aku hanya membalasnya dengan senyum kebencian. Apa lu pikir gue bakal ingkar janji? Apa lu pikir gue bakalan takut dengar cerita lu tentang ilmu kebal? Lu tahu Har, kalau gue bukan orang suka menjilat ludah yang sudah gue buang. Ya. Lu emang teman terbaik yang pernah gue kenal. Tapi sayangnya, kini kita berseberangan. Saudara, kita mulai saja kata selamat jalan ini. Oke, serang gue dengan senjata lu, Fadil. Ayo serang. Seumur hidup gue gak pernah pegang senjata, karena gue bukan pembunuh seperti lo. Kalau begitu biar gue ngabisin lo duluan. Setelah berkata, Haryo langsung menyerangku. Ia melayangkan tinjunya ke arah wajah. Beruntung aku masih bisa menghindar. Kemudian kaki tangannya menendang dan tepat mengenai perutku. Aku sedikit menunduk, merasa mules. Kesempatan itu dia gunakan untuk menendangku lagi. Tendangannya begitu keras hingga aku benar-benar tersungkur, terduduk di atas aspal yang mulai basah. Karena gerimis yang semakin besar, melihat hal itu, Haryo sudah merasa di atas angin. Ia menjambak rambutku yang sedikit panjang. Sepertinya Haryo memang ingin menghabisi aku. Seperti yang tadi lo bilang, ucapkan selamat tinggal buat gue. Karena sebentar lagi lo bakalan pergi jauh, sehingga gak ada lagi orang yang jadi penghalang gue. Haryo tertawa senang melihat aku yang sudah tak berdaya dalam cengkeramannya. Namun, sebelum tangan Haryo mendarat di wajahku, tiba-tiba berkelebat bayangan yang memapasi pukulan Haryo. Sialan, siapa yang ikut-ikut urusan gue? Mau ikut cari mampus kali ya? Haryo sesumbar sambil mencari-cari sosok orang yang mencampurinya. Haryo, lu jangan bangga dulu kalau lu udah menang. Dan sekarang lu harus mampus di tangan gue, Har. Lu masih ingat gimana nikmatnya keperawanan gue? Dan gimana nikmatnya saat lo lihat gue meregang nyawa saat leher gue lo cekik dengan sotas kapal. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi. Gue udah mati. Dan sekarang gue juga mau ngajak lu pergi ke neraka, menyusul cewek lu, Safira. Haryo mundur beberapa langkah. Mungkin ia mencari peluang untuk lari. Ia merasa tak mungkin untuk melawan arwah Liza yang kini semakin dekat dengan dirinya. Tapi lu udah mampus. Kenapa lu masih gangguin dan ikut campur urusan gue, setan? Sesumbarlah semau lu, Haryo. Berteriaklah setinggi langit. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, Haryo. Tangan Liza mengangkat tubuh Haryo tinggi-tinggi, lalu melempar jauh hingga beberapa meter. Kemudian jatuh tepat di atas tempat pembuangan sampah. Mulut Haryo menganga ingin berteriak, namun Lisa segera mengurungnya dengan tumpukan sampah hingga ia tak bisa lagi untuk bernafas. Setelah Lisa menimbun tubuh Haryo dengan sampah, ia mendekati aku yang masih kesakitan memegang perut. Bangunlah, Dil. Semua sudah berakhir. Tapi aku merasa salah telah membunuhnya.
Tidak, bukan kamu, tapi aku yang menghabisi dia. Tak seorang pun yang akan dapat mengungkap kematian Aryo, sebab aku telah menutup semua lukanya. Dan orang akan mengira ia mabuk dan tertidur di tumpukan sampah. Dan tumpukan sampah akan semakin tinggi, sebab pagi nanti ia akan ikutku buang di pembuangan sampah terakhir. Tapi aku tetap merasa bersalah. Tenangkan dirimu, tak seorang pun yang tahu kamu berada di tempat ini. Setelah berkata begitu, Lisa menggenggam lenganku. Aku akan kembali ke tempatku dengan damai. Sebelum aku pergi, aku berpesan untuk kamu agar menjaga kakakku Koko dan adikku Siska. Jadikanlah mereka keluargamu. Cintai mereka seperti aku mencintai mereka. Fadil, aku ucapkan terima kasih sama kamu. Dan sekali lagi, aku minta maaf karena aku sudah membuat hidup kamu menderita. Belum sempat aku membalas ucapannya, Lisa sudah berlalu dari hadapanku. Berlalu dengan jiwa yang tenang tanpa beban, menembus gelapnya malam. Dengan tubuh basah kuyup terguyur air hujan yang semakin lebat, aku pun segera meninggalkan tempat itu. Tempat di mana mayat Haryo tertidur lelap dalam timbunan sampah yang berbau busuk. Terdengar suara pintu diketuk. Aku keluar. Seorang remaja tanggung memberikan kartu undangan pernikahan di sana. Tertulis 2 nama yang aku kenal, Gunandi Handoyo dan Intan Sarah Umami. Gila, kenapa Gugun gak bilang sih kalau mau menikah? Aku langsung ke bengkel, melihat Gugun dan Koko sudah membukanya. Apa nih Gun? Tanya aku sambil mengipas-ngipas undangan di tangan kananku. Gugun cuma nyengir. Gak sama siapa aja lu pakai undangan segala. Sorry bos, kalau gue ngomong sama lu, yang ada ntar disangka minta sumbangan lagi. Lo terus, kalau gue mau nyumbang emang lu gak mau gitu? Ya mau lah, rezeki masa ditolak. Ya enggak kok? Ya bener Kun, rezeki jangan ditolak, apalagi jumlahnya di atas rata-rata. Timpal Koko yang membuat kami tertawa. Sabtu pagi, kami sudah berada dalam sebuah mobil yang aku rental. Ibu duduk di depan dengan sopir, sedangkan di tengah Koko dan Ining, aku dan Siska ke bagian kursi belakang. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam, mobil sudah memasuki kota Bogor, kemudian masuk ke daerah Gunung Batu, dan mobil terpaksa harus berhenti, dan kami titipkan pada salah satu keluarga Intan, calon mempelainya Gugun. Kami harus berjalan kaki kurang lebih 100 meter untuk sampai ke rumah hajat. Tanpa kuduga, ternyata Alex dan Dimas sudah berada di situ. Mereka langsung cengar-cengir melihat aku sekeluarga. Sudah banyak juga tamu undangan yang hadir. Mereka menikmati hidangan sambil ditemani tapak kendang dan goyang punggul para penari jaipong. Lalu kami menyalami kedua mempelai. Intan masih mengenali aku. Ia tersenyum padaku dan berbisik, "Kakak kemana aja? Kasihan tuh si Cahaya, nanyain kakak terus." "Cahaya?" tanyaku seperti bergumam. Siska mencubit lenganku sambil melotot manja. "Awas macem-macem," ancamnya. "Ini istri kakak?" tanya Intan lagi. Baru calon." "Oh, kirain tuh jadi istri." "Nah itu Cahaya?" Aku pun segera melihat seorang cewek yang cantik alami, yang mengenakan pakaian khas Sunda. Di belakangnya seorang cowok berkemeja putih dan mengenakan kopiah. Cahaya berhenti tepat di depanku, namun hanya sekilas. "Kenapa kamu begitu lama pergi, Kak?" tanya Cahaya masih menunduk. "Aku bukan pergi seperti yang dikatakan Gugun, tapi aku masuk penjara karena sebuah masalah. Maka aku tak berani bertemu kamu. Bagiku kamu terlalu aku, karena aku terlalu kotor." Cowok di belakang Cahaya menyalami aku. Ia terlihat penuh kedewasaan dan memiliki harisma yang tinggi. "Oh ya, kenalin, ini suami aku. Namanya Syarifuddin." Cahaya menyebut cowok tadi sebagai suami. Untung ada Siska di sampingku. Kalau tidak mungkin aku sudah pingsan. Meskipun begitu, tetap saja dadaku bergemuruh, yang aku sendiri tak tahu apa artinya. Cemburu ke aku. Siska tak ingin berlama-lama melihat dengan dingin antara aku dan suaminya Cahaya. Siska mengajak aku untuk mengambil tempat duduk di depan agar leluasa
melihat penari jaipong tengah berlenggang-lenggok. Tapi yang namanya cewek, dia masih saja curiga bila kebetulan aku dan Cahaya beradu pandang. Berkali-kali ia mencubit pahaku hingga terasa gatal. Jadi kamu pernah mengenal cewek itu? Akhirnya Siska pun bertanya. Iya, waktu kami camping di sini. Terus kamu dan dia pacaran? Enggak, kan aku masuk penjara. Tapi untung aku gak sampai stres. Kenapa? Karena seorang peri cantik saat matahari bersinar terik mendorong motornya yang mogok. Ngarang aja, mana ada peri cantik naik motor, apalagi sampai mogok. Ada, ini buktinya, kataku sambil mencuil hidungnya yang bangir. Ia tertawa dan tanpa sadar tangannya menjejali aku sepotong bulu yang berhias krim. Maksudnya mungkin menyuapi aku, cuma meleset dan mengenai hidungku hingga belepotan, membuat Siska tertawa-tawa. Dan bukan cuma kami yang tertawa, ternyata banyak tamu undangan yang sempat memperhatikan kami pun ikut tertawa. Seorang mantan napi, dan aku memang harus mengakui dengan jujur, aku tak punya nyali untuk mendekati Cahaya. Dia bukan dari kelas aku, dia jauh lebih pantas untuk bersama seorang cowok gamis. Cinta bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Kepada siapa aku merasa nyaman, maka kepada ialah aku bersandar. Dan aku merasa nyaman saat berada di dekat bidadari mungilku. Aku mengakhiri ungkapan perasaanku dan melirik Siska. Betul yang kakak bilang, aku memang suka pada kakak. Pertemuan kita yang sesaat itu ternyata telah menumbuhkan benih cinta di hatiku. Tapi sayang, benih itu tak pernah akan tumbuh karena tak pernah disemai. Hingga akhirnya kering dan layu. Cinta memang tak harus memiliki, ia tetap ada walaupun kita berusaha untuk menguburnya. Tapi kita tak boleh mendua. Andaikan cinta berbicara, mungkin ada saatnya jalan menuju ke sana. Kak Fadil dan kamu Siska, kalian harus percaya pada takdir. Andaikan memang cinta itu ada, namun jodoh kita tak ada, kelak pada saatnya nanti kita akan tetap bertemu dan bersatu. Bersatu bukan berarti aku dan Kak Fadil menikah, tapi anak atau cucu kita akan menyambung benang merah yang sempat terputus. Entah anak atau cucu kita akan ada yang berjodoh. Nah, di sanalah cinta kembali bicara sebagai keluarga yang saling mencintai satu dengan yang lain. Lah, kok ini Cahaya bukan sekedar ngobrol curhat, tapi persis lagi ceramah, sehingga kami semua hanya terpaku dengan segala ucapannya. Benar-benar calon ustazah. Pertemuanku dengan Cahaya harus berakhir. Mungkin ada benarnya juga tentang apa yang telah diucapkannya, bahwa walaupun kita tidak berjodoh jangan saling benci, toh cinta akan datang dalam bentuk yang lain. Mungkin ungkapan kata jangan pernah membenci seseorang secara berlebihan, karena bisa saja orang yang kita benci itu ternyata adalah jodoh kita, atau akan menjadi bagian dari hidup kita. Setidaknya hal ini aku alami sendiri. Aku membenci almarhum Liza yang telah membuatku menderita. Namun harus aku akui kalau ternyata kebencian itu akan merubah menjadi cinta. Ya, aku menemukan cinta dalam diri Siska, adik kandung dari orang yang sempat aku benci. Dan cinta bisa menghapus dendam pada suatu orang, namun justru dapat menyatukan banyak orang. Aku dan Siska dapat menyatukan hubungan keluargaku dengan keluarganya. Hubungan antar warga pun bisa terjalin setelah kami kembali ke Jakarta. Aku dan keluarga Siska nyekar ke makam Liza. Kami mendoakan semoga arwah Liza tenang di sana, karena urusan dendamnya telah terbayar lunas. Siska, Koko, ayah dan ibunya menaburkan bunga di atas pusara Liza. Aku merasa kalau Liza masih hidup, masih ada di antara kami, masih memandangi kami dengan senyumnya yang mengembang. Aku percaya kalau Liza adalah seorang gadis yang baik. Hanya saja ia termakan rayuan Haryo yang membuatnya mencintai cowok itu mati-matian. Cintanya yang tulus telah dimanfaatkan oleh Haryo untuk pemuas nafsu saja. Liza tak menyadari semua itu, kalau ternyata laki-laki yang ia cintai adalah seorang manusia berhati iblis yang memang tengah menjalani ritual ilmu sesat. Semua telah berakhir. Dendam kesumat Liza telah terbayar. Kini kami yang masih diberikan kesempatan untuk bernafas, masih diberikan kesempatan melihat matahari esok, harus menjalani kodrat alam yang sudah tertulis.
aku dan Siska akhirnya resmi menikah dan hidup bahagia dalam kehidupan yang sederhana. Dan seperti yang pernah aku katakan pada Siska, kalau ia akan bekerja sebagai sekretaris pribadi di bengkel milikku, menjadi kenyataan. Hubunganku dengan Gugun dan Intan pun semakin akrab, karena Gugun memboyong Intan untuk tinggal di Jakarta. Aku telah menemukan banyak cinta dari suatu kebencian terhadap Lisa. Aku percaya kalau saat ini Lisa tengah tersenyum melihat kebersamaan kami. Aku dan Siska, Koko dan Nining takkan pernah melupakan Lisa untuk sebuah cinta yang ia tumbuhkan dari rasa kebencian. Aku, Koko, dan Gugun sudah bersepakat untuk menjaga hubungan keluarga kami selalu dalam keadaan damai dan selalu menjaga kebersamaan. Kelak, bila aku bisa mengembangkan usaha bengkel ini, mereka berdua adalah orang pertama yang aku percaya untuk mengendalikannya. Karena ayah juga yakin dengan kemampuanku mengelola bisnis ini. Dan ayah juga yakin kalau teman-temanku punya potensi untuk memajukan usaha yang semula kecil ini. Gun, gue denger istri lo udah mulai ngidam. Padahal nikah juga beberapa bulan doang kan? Koko mulai mancing pendapat Gugun soal istrinya. Gue gak tahu tuh, belum dicek. Soalnya Intan bilang cuma masuk angin biasa. Jawab Gugun jujur. Kan bisa lo cek sendiri pakai alat kontrol kehamilan yang gue gak tahu namanya tuh. Atau juga coba deh lo raba perutnya dan rasakan ada gerak apa enggak. Taulah, ntar juga ketahuan. Kalau perutnya tambah gendut berarti hamil. Gampang kan? Iya, encar juga otak lo. Orang bunting kan emang perutnya gendut ya. Nggak juga sih. Ada yang gendut tapi bukan hamil. Dia tuh kenapa sok lapar. Ush, hati-hati lo kalau ngomong. Istri lagi hamil gak boleh ngomong sembarangan. Iya maaf, amit-amit di Jepang bayi. Begitulah keseharian kami saat tengah beristirahat. Selalu cerita tanpa mengeluh sedikit pun. Untuk mengisi hari libur, kami bersama para istri-istri kami selalu bersama dan selalu menjaga keharmonisan kami. Semoga cerita ini dapat diambil manfaatnya dan buanglah segala sisi negatifnya. Karena cerita ini hanya fiksi belaka. Jika ada nama dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan saja. Cerita pun berakhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wandi Afcakara sebagai penulis yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah selalu mengikuti cerita yang saya bacakan. Sekian dari saya Gram, sampai jumpa di cerita selanjutnya.